ADART adalah sebuah pedoman penting yang berisikan peraturan-peraturan untuk semua pengurus dan anggotanya dalam menjalankan kegiatan pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Perbedaan ADART, anggaran dasar atau bisa disebut dengan AD, adalah aturan umum yang terkait dengan mengatur hubungan yang ada di dalam organisasi dengan para anggota agar bisa menciptakan kondisi yang terkait ketika dalam menjalankan organisasi. Anggaran rumah tangga atau ART merupakan penjelasan yang detail terkait dengan aturan-aturan yang sudah dibuat di anggaran dasar. Fungsi ADART memiliki fungsi sebagai pedoman utama untuk para pengurus dan anggota dalam membuat berbagai peraturan di sebuah organisasi. Peraturan ini berlaku untuk semua, entah itu dari internal maupun eksternal organisasi. Manfaat ADART: 1. Bisa mengatur mekanisme kerja dalam organisasi tersebut. 2. Bisa menjelaskan tentang tata kehidupan organisasi itu sudah diatur dengan baik. 3. Menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha manajemen. 4. Mewujudkan terjalinnya ketertiban pada setiap kegiatan organisasi yang dijalankan. 5. Menjadi dasar dalam membuat peraturan organisasi tersebut. Isi ADART. Setiap organisasi memiliki isi ADART yang berbeda-beda. Namun, secara umum, isi ADART sebagai berikut. 1. Daftar nama dari pendiri organisasi atau bisnis nama serta jabatan dari setiap pendiri organisasi. 2. Tujuan dan maksud dengan dibentuknya organisasi. 3. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh organisasi. 4. Ketentuan keanggotaan organisasi. 5. Ketentuan rapat anggota. 6. Ketentuan pengurus organisasi. 7. Ketentuan pengawasan organisasi. 8. Ketentuan tentang modal untuk organisasi. 9. Ketentuan jangka waktu organisasi berdiri. 10. Ketentuan sisa hasil usaha atau SHU. 11. Ketentuan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota organisasi. 12. Ketentuan pembubaran organisasi. 13. Ketentuan perubahan AD atau anggaran dasar. Pasal 1 ADART. Gerakan Pramuka berbunyi yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotanya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Pasal 1 ADART Gerakan Pramuka menjelaskan yang pertama yaitu pendidikan kepramukaan bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua, gerakan pramuka bersifat terbuka, artinya dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama. AD atau ART Gerakan Pramuka tidak hanya menjadi panduan praktis bagi negara, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kepramukaan terus dijunjung tinggi. Kepramukaan Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan berdirinya Netherlands Independence Organis atau NPO. Organisasi ini didirikan oleh Belanda periode 1912 sampai 1945. Pada tahun 1916, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Mangkunegara yang kelima membentuk organisasi kepada sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia periode 1961 tanggal 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka.
Sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal militer Inggris, mengadakan perkemahan di Inggris. Baden-Powell adalah sosok penting dalam sejarah kepramukaan dunia karena ia adalah pendiri gerakan kepramukaan sedunia. Pada tahun 1908, Baden-Powell mendirikan organisasi kepramukaan yang bernama Boy Scout yang terdiri dari anggota laki-laki. Kemudian pada tahun 1912, saudara perempuan Baden-Powell, Agnes, menginisiasi gerakan kepramukaan untuk perempuan yang diberi nama Girl Quest. Beberapa fase penting dalam gerakan kepramukaan dunia adalah 1. Tahun 1916, kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB Anak Serigala didirikan dengan buku pedoman kegiatannya berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. 2. Tahun 1918, Rover Scout didirikan bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Yang ketiga, tahun 1920, Jambore Dunia pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London. Baden-Powell mengundang pramuka dari 27 negara dan saat itu ia diangkat sebagai bapak pandu dunia, Chief Scout of the World. Gerakan kepramukaan dunia terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1961, gerakan pramuka Indonesia secara resmi diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Organisasi ASEAN. Dalam kepramukaan, organisasi ASEAN merujuk pada ASEAN Scout Association for Regional Cooperation atau ASARC. ASARC adalah organisasi kepramukaan di tingkat regional Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara gerakan pramuka dari negara-negara anggota ASEAN. Sejarah ASARC atau ASEAN Scout Association for Regional Cooperation. ASARC didirikan pada 1993 sebagai wadah bagi pramuka ASEAN untuk saling berbagi pengalaman, mempererat persaudaraan, dan bekerja sama dalam kegiatan kepanduan. Tujuan dari ASARC adalah untuk mempererat hubungan antara anggota pramuka di ASEAN. Negara anggota ASARC. Organisasi ini mencakup negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. PBB, Peraturan Baris Berbaris. Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris. Dan tujuan PBB. Yang pertama, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang kedua, memiliki rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, memiliki rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan, penyisian pilihan hati sendiri. Yang keempat, ada tertanamnya rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya, tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Manfaat baris berbaris. 1. Melatih fisik. 2. Menanamkan tata cara kehidupan terarah. 3. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas. 4. Menanamkan rasa disiplin. 5. Menanamkan rasa tanggung jawab. 6. Mempertebal rasa semangat kebangsaan, patriotisme, dan kebersamaan.
6. Menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.